namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, cepat tertangkap itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepatnya untuk menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Sasena Explore bersama saya Sasena, masih seputar kasus Subang. Nah, kali ini kita akan mencoba menganalisa ya bukan menganalisa lah. Mencoba untuk merangkai, menduga ya, berasumsi dan beropini tentang OOJ. Kira-kira OOJ ini bekerja untuk siapa? Disclaimer dulu ya, tetap kita kedepankan asas praduga tak bersalah karena semuanya masih menjadi misteri. Apakah OOJ ini bekerja untuk Pak Yosep atau bahkan orang lain ya, dalam arti bekerja untuk orang yang lebih besar yang memang tidak mau kasus ini terungkap karena ada sesuatu rahasia besar. Oke, karena yang saya amati dari persidangan, Irlan ini yang diduga ikut OOJ karena menukar harddisk CCTV Angger ya, walaupun ini juga belum terbukti, itu tidak nampak dia memberikan keterangan di persidangan itu yang meringankan Pak Yosep. Bahkan Pak Yosep itu mencaci maki ya untuk saudara Irlan ini untuk membongkar semuanya. Bahkan dia juga dalam pernyataan sidangnya telah dizolimi oleh Irlan. Nah, ini kok saya pikir-pikir kok aneh ya, atau itu hanya sekedar acting saja ya dari Pak Yosep, ya entahlah. Tapi coba kita masuk sesuatu ranah yang lebih besar. Tewasnya kedua korban ini sepertinya hanya masalah domestik keluarga, tapi mereka ini adalah bukan orang biasa ya. Artinya mereka ini adalah bendahara dan sekretaris yayasan yang membawahi 2 sekolahan. Menurut keterangan dari Pak Yosep di persidangan ya, yayasan keuangannya dari mana? Dia mengatakan ya donatur-donatur dari berbagai instansi, dan juga kemungkinan juga orang-orang swasta mungkin juga masuk ya. Apakah di sana petinggi-petinggi partai pernah memberikan donatur, pengusaha, pejabat ya, dan tanda kutip ya, pejabat-pejabat yang mungkin uangnya tidak halal ya, contoh mungkin hasil korupsi dititipin di sana, sehingga hal-hal ini yang memicu masalah terjadinya masalah ini ya. Dan orang-orang yang terlibat di sana, arti kata ada TTPU di sana, orang-orang besar ini nggak mau rahasianya itu terbongkar, sehinggalah terjadi kasus tersebut ya, dengan memanfaatkan situasi dan kondisi keluarga tersebut. Tapi walaupun begitu, sebisa mungkin kasus ini tidak terungkap karena lambat laun namanya kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri ya. Sebisa mungkin mereka mengorganisir suatu pergerakan untuk mengaburkan masalah ini ya. Salah satunya adalah tim obstruction of justice. Ini kalau memang ada, kita tunggu saja karena kabarnya untuk sidang kode etik tidak lama lagi ya, apakah akhir bulan ini atau bulan depan. Nah, kita berharap di sana membuktikan apakah memang ada obstruction of justice atau tidak, atau sekedar kesalahan SOP. Kalau memang ada, itu muaranya kemana? Harddisk yang katanya ditukar oleh saudara Irlan
ini sekarang nasibnya di mana? Disimpan di mana? Diserahkan di mana? Apakah masih ada isinya atau tidak? Atau memang itu dihilangkan untuk melindungi yang katanya di sana ada orang bersama Pak Yosep. Nah, orang yang bersama Pak Yosep itu punya hubungan dengan orang-orang yang lebih di atas. Ya. Kalau itu sampai terbongkar, akan terbongkar semuanya sampai ke hulunya. Menurut pendapat kalian gimana? Terus masalah 2 terpidana dan 3 tersangka ini, kan ini juga aneh ya. Terutama yang 3 tersangka MAA ini seperti mengulur-ulur waktu. Apalagi yang ditunggu? Kalau memang putusan hakim itu Pak Yosep terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama, artinya bersama-sama dengan keempat orang tersebut, harusnya mereka segera diproses, ya, dilimpahkan ke pengadilan P21. Masalah mereka terbukti atau tidak, biarlah pengadilan yang membuktikannya. Lah ini P19 saja belum, ya, belum kita dengar maksudnya, apalagi P21. Jangankan ke P21, ditahan aja tidak. Nah, di sini mengundang suatu penasaran. Kenapa coba? Ada apa dengan kasus ini? Danu sudah ingkrah, Pak Yosep masih banding. Apakah ada kemungkinan Pak Yosep untuk bebas? Atau hukumannya tetap sama saja? Kembali ke OJ. Kenapa kita kaitkan dengan orang besar? Yaitu tadi ya, mungkinkah di yayasan ini ada praktek TTPU, ya, tindak pidana pencucian uang. Sehingga bisa saja memang ini adalah sebuah tragedi yang sudah diciptakan dengan memanfaatkan kekeruhan atau ketidakharmonisan keluarga. Apakah dari kelima orang ini ya, Danu, Yosep, Mimin, Abi, Arigi, masih ada tersangka-tersangka lain yang mungkin belum kita ketahui? Mungkin saja. Apakah itu orang yang mengetahui, orang yang melindungi, ya? Terutama mengingat dengan kasus ini lama sekali tidak terungkap-ungkap. Awal dulu kita mengetahui sudah bocor ya, suatu CCTV yang memperlihatkan iring-iringan mobil Avanza putih dengan motor NMAX, ya. Itu bahkan diungkapkan oleh Mabes Polri dengan 55 titik CCTV. Tapi di ujung-ujungnya hilang tuh, katanya nggak ada keterkaitan. Kalau menurut penilaian saya ya, kepolisian tidak begitu ceroboh melepas suatu informasi yang belum valid. Anehnya itu ditarik lagi. Jangan-jangan itu benar. Cuman karena ada sesuatu, hal itu dialihkan. Ya. Sehingga membuat kasus ini blunder lagi. Apakah seperti itu? Kita hanya bisa menduga, tidak bisa memastikan. Oke, silahkan tulis pendapat kalian tentang hal ini. OOJ ini bekerja untuk siapa? Apakah untuk Pak Yosep atau untuk orang yang punya kedudukan? Oknum-oknum pejabat atau oknum-oknum yang melakukan tindak korupsi dan ada uang masuk atau pencucian uang di yayasan tersebut. Mengingat juga masalah mobil Alphard ini ya, itu masih menjadi pertanyaan, kira-kira dibeli dari uang mana? Ya, mengingat Pak Yosep sendiri pekerjaannya tidak pasti. Dalam persidangan untuk mencukupi keluarganya, selain dari sekolahan, uang sekolahan, ya, Pak Yosep itu pemain golf. Apakah memang begitu besar bayarannya dari golf? Silahkan cantumkan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Naksem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.